video kali ini gue cukup agak panik ya, karena ini gesek gue bensinnya tuh udah mau habis. Dan ini gue masih pakai Shell V-Power. Dan ngomong-ngomong soal bensin, hari ini tuh gue pengen cerita soal 5 bensin terbaik untuk motorsport 150 sampai 250 cc. Dan 5 bensin terbaik ini menurut opini pribadi ya, jadi jangan dibandingkan dengan opini orang lain. Karena pastinya gua dan orang lain akan berbeda pendapat. Tapi ini sepengalaman gua gonta-ganti bensin di motor ini. Jadi ya seperti yang kalian tahu, gesek ini tuh dia punya kompresi 11,5, yang dimana ya cukup lumayan lah buat sebuah motorsport beginner 150 cc ya. Dan antara 150 ke 2,5, baik itu yang 2 silinder maupun 4 silinder kayak ZX, itu nggak beda jauh ya. Kunci utama konsumsi bensin tuh ada di kompresi sebetulnya. Jadi motor-motor sport zaman now sekarang kompresinya udah lumayan, rata-rata di atas 11,5, ada juga yang 11 pas, dan ada juga yang 12 gitu loh. Jadi kayak berbeda dengan motor matic harian ya, yang bisa isi pertamax, bisa isi pertalit. Gue tuh sangat tidak menyarankan motor-motor kayak begini tuh diisi bensin yang jelek gitu loh. Jadi ya gue punya beberapa rekomendasi dan gue mau belok. Oke, di urutan yang kelima ini ada bensin dari Belanda, yaitu Shell V-Power. Dan ngomong-ngomong soal Shell V-Power, itu oktannya 95. Dan gua pakai Shell V-Power di gesek ini itu bisa menembus jarak 350 km lebih dalam 10 liter satu kali pengisian nih. Itu menurut gua bensin ini sangat sangat awet sih. Kalau V-Power tuh menurut gua ya biasa-biasa aja sih. Cuman karena oktannya 95, menurut gua tarikan di motor ini jauh lebih enak daripada pakai bensin pertama misalnya gitu. Dan si V-Power oktan 95 ini udah hadir di Indonesia dalam waktu yang cukup lama ya. Dari awal gue main motor aja, waktu 2016 tuh gue megang Vario ya, itu V-Power udah ada. Jadi kayak aduh, belok teng. Jadi kayak si V-Power ini tuh bener-bener sahabat setia gue kalau buat motor-motor yang mesinnya tegap atau sport bike kayak beginilah. Dan juga V-Power ini udah gue rasain di beberapa motor lain kayak Yamaha MT25, gue pernah review, itu dulu banget. Dan itu setelah gue nge-review motor dia, itu gue ngisi V-Power full tank, itu lumayan berasa. Tapi dulu tuh V-Power masih sekitaran ya 12.000, 11.000 lah, masih terjangkau. Nggak kayak sekarang dimana harga bensin udah gila-gilaan. Oke, berikutnya di nomor 4 itu ada Vivo Revo 95. Jujur aja, waktu gue kemarin pulang dari kampus di 2 minggu yang lalu, itu kan gue sempet pengen ngisi Shell tapi nggak ada SPBU nya dong. Di daerah Alsut itu kayak agak jarang. Dan gue nemuin si Vivo nggak jauh dari arah Tangerang sono. Dan gue cobalah isi Revo 95 itu ya kan. Dan si Revo 95 itu menurut gue mirip kayak Revo 92, Vivo yang 92. Itu mesin kayak panas, tapi bensinnya juga awet coy. Entah kenapa gue ngerasa oktan 95 nya si Vivo tuh boleh gue bilang kualitasnya sama kayak V-Power, cakep banget. Walaupun ya jujur aja di antara V-Power sama Vivo 95, Vivo 95 lebih panas. Gue nggak tahu kenapa, apa karena motor gue yang salah atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi itu panas banget di sini. Dan untungnya waktu itu gue pakai Vivo 95 tuh malam hari pas pulang dari kampus gitu kan. Jadi kayak wah, gue bilang enak sih tenaganya, cuman kayak agak panas gitu aja. Cuman ya nggak masalah, yang penting bensinnya awet gitu loh. Kita kan beli bensin mahal, kita kan beli bensin mahal nggak mau cepat habis kan. Jadi ya ada untungnya juga beli Vivo itu. Kalian harus coba. Ngomong-ngomong, gue isi bensin dulu ya. Oke. Sore, isi V-Power penuh ya, 10 liter deh.
Iya. 10 liter ya? Iya. Tangkinya cuma 10 liter. Oke. Power nggak ada yang mana? Oke. 10 liter full tank. Iya. Kejepit. Oke, sebentar. Kedepanin dulu. Sip. Yuk, sore. Aplikasi Shell gue mana ya? Ah, ini dia. Oke. Gue dapet poin. Oke, makasih. Oke, 161.300. 10 liter pas. Dan beginilah motor gua keadaannya. Ya lumayan rapi ya. Hari ini tuh baru gua cuci juga. Dan yuk kita lanjut lagi untuk ngebahas soal bensin. God damn. Ngomong-ngomong, ini apa ya? Ini kita balik bahas soal Shell lagi ya. Tadi kan gue cerita soal gue pakai Shell V-Power, dan itu kan daya tahannya bisa sampai 350 kilo lebih dibandingin Pertamax. Gue biasanya pakai tuh cuman ya 290 kilo udah kedap-kedip, udah mau habis gitu kan. Apalagi dulu gue pernah pakai Pertalite nih kesini, itu cuman 220 kiloan dan itu bensin boros banget. Oke, kita reset dulu. Semuanya kita balikin ke 0. Nah, kilometer udah 14.000, nggak berasa ya. Tahu-tahu nanti 20.000, 30.000, itu nggak berasa banget. Wajar karena gesek ini gue pakai buat daily drive. Oke, lanjut lagi. Soal bensin nomor 5 V-Power udah gue bahas. Terus bensin nomor 4 Vivo Revo 95 udah gue bahas. Dan bensin nomor 3 itu jatuh ke Pertamax Turbo. Jujur aja soal Pertamina, gue memang bisa bilang bensin mereka nih setelah kenaikan harga ya, itu semuanya boros. Dari Pertalite, Pertamax Turbo itu menurut gue lebih boros ketimbang sebelum mereka naik harga gitu loh. Ini nggak pakai sugesti karena gue ngukur lewat trip meter ini yang ada di Speedo. Jadi kayak gua waktu itu isi Pertamax Turbo itu sama Pertamax jaraknya kurang lebih sama, 290 sampai 300 kilo. Itu 3 kali pengisian. Ya menurut gua itu boros banget. Kenapa kok oktan yang segitu besarnya 98 gitu kan, yang harusnya sulit untuk dibakar malah cepat habis. Pertamax juga yang seharusnya cocok sama kompresi dia malah nggak cocok gitu loh. Tapi walaupun begitu, Pertamax Turbo sama Pertamax biasa perbedaannya ada di tenaga. Karena si anjir ada kambing tengah jalan. Ini kambingnya siapa sih? Karena Pertamax Turbo itu ya walaupun boros, terus juga pewarnanya kan ada warna merah-merah nggak jelasnya gitu kan, itu jorok sih. Tapi tenaga yang dihasilnya lumayan. Karena ini dari pengalaman pribadi ya, waktu dulu gua masih main Vario spek 63 itu kan 180 cc, kompresinya 11 pas, itu kan gua pakai Pertamax Turbo. Itu waktu di dyno hari Selasa, waktu beberapa bulan lalu hari Selasa tuh gue inget, gue pakai Pertamax biasa awalnya, gue dyno, terus pas lusanya gue dyno lagi tapi pakai Pertamax Turbo. Itu ada beda horsepower 0,3. Bayangin, antara Pertamax sama Pertamax Turbo walaupun sama-sama jorok dan cepat habis, tapi tenaganya ternyata beda. Nah itu makanya gue bisa bilang ya sebenarnya Pertamax Turbo itu nggak jelek-jelek amat. Kalau misalnya kalian mikirnya kayak tapi kan Pertamina cepat habis bang, iya, tapi kan bensinnya gampang didapat di mana-mana. Emang ada daerah yang nggak terjangkau sama Pertamina gitu loh. Jadi kayak kita nggak perlu khawatir soal nyari si Pertamax Turbo karena di mana-mana ada.
Minusnya apa ya itu aja, sejak kenaikan harga nggak tahu kenapa bensinnya jadi cepat habis. Tuh bertigaan tuh. Loh, kamu kok muter baliknya di sini? Bertigaan tuh. Pertalit pertama turbo. Gak ada yang awet anjir. Tapi ya tenaganya lumayan lah. Oke, berikutnya tuh ada di bensin nomor 2 yang menurut gua ini memang sangat kalian harus coba. Itu enak banget bensinnya. Mesin adem, tarikannya jos, terus juga awet gitu loh. Itu cocok banget buat motor-motor yang cc-nya ya lumayan lah ya. Itu cukup awet. Gua salah jalan anjir. Salah jalan. Dan di nomor 2 tuh ada bensin BP oktan 95. Ya gue nggak tahu kenapa BP tuh nggak pernah mau namain bensin mereka kayak Shell V-Power, Nitro Plus, V-Power, Super gitu. Mereka cuman ngasih nominal angka aja kayak 92, 95, 90 gitu kan. Simple gitu loh. Tapi walaupun begitu, formula bensin mereka gue bukannya merasa lagi, memang terasa gitu loh. Mesin gua adem gitu kan, beda sama BP yang 92 nya. Dulu gua pernah pakai di Vario tuh ya mesinnya agak panas jujur aja. Tapi kalau yang BP 95 dipakai di GSX yang speknya udah tune up kayak gini, itu enak banget. Dan juga BP 95 itu dipakai sama temen gua di R25 nya dia. Itu juga apa ya, dia cerita ke gua bensinnya lebih awet ketimbang dia pakai Pertamax turbo. Rata-rata begitu sih. Dan si BP 95 itu harganya kurang lebih mirip-mirip kayak V-Power, itu sekitar udah 16.000 apa 15.000 lebih gitu loh. Jadi ya BP 95 itu menurut gua sangat worth it buat dicoba. Oke, terus setelah kita udah bahas tuh 4 bensin yang ya ada di posisi 2, 3, 4, dan 5 gitu kan, posisi terakhir. Dan sekarang kita akan bahas bensin yang menurut gua paling superior di antara bensin-bensin lainnya gitu loh. Dia tuh salah satu yang terbaik di kelasnya. Dan juga bisa gua bilang emang bensin yang terbaik di kelasnya gitu loh. Karena motor-motor balap kayak MotoGP juga bensinnya pakai itu. Dan bensin itu jatuh kepada pabrikan Belanda lagi. Selamat ya Shell V-Power Nitro Plus 98 oktannya itu sama kayak Pertamax turbo tapi awet banget. Ini kalau V-Power seperti yang gue tunjukin di awal video itu bisa 350 kilo. Itu V-Power Nitro Plus bisa sampai 360 sampai 370 di motor ini. Gue bilang gila, tenaganya gede, udah itu juga bensin awet banget. Memang sih mahal sih V-Power Nitro Plus itu sekitar 17.000 apa 18 gitu, gue lupa. Tapi enak, bensinnya awet. Jadi gue pikir ya bensinnya mahal tapi awet gitu loh, ya nggak rugi. Terus tenaganya juga oke. Power bos, ada harga ada tenaga bos. Gila, udah lama gua nggak geber GSX gua sendiri anjir. Asik banget ya. Jadi V-Power Nitro Plus tuh, maaf ya ini gue kasih kan. V-Power Nitro Plus itu menurut gue enak banget bensinnya, sumpah. Itu kalian harus coba itu bensinnya. Terus juga yang gue suka dari Shell ya, gue nggak tahu di POM lain apakah ada membership atau enggak. Shell itu sekarang punya membership. Ini gue bukannya promosiin Shell, no, gue nggak promosiin mereka, tapi si Shell ini
untuk pengisian bensin tuh kayak ada kelipatan poinnya. Terus juga kemarin gue waktu beli Shell scooter tuh buat motor teman gue yang botolnya biru, itu gratis hampir 200 poin. Dan menurut gue, wih, 200 poin banyak loh. Ya, jadi menurut kalian gimana setelah kalian dengerin pendapat gue soal bensin? Apakah kalian mau coba Shell V-Power? Aduh, batuk. Apa kalian mau coba Shell V-Power? Gue rasa kalian udah sering coba lah ya. Tapi kalian harus cobain bensin yang lainnya kayak Vivo 95, terus kayak siapa? Kayak si BP, terus kayak ya Pertamax Turbo mungkin kalian udah sering coba. Terus juga sama Shell V-Power Nitro Plus. Itu bensin greget banget. Enak. Kalian harus coba. Dan ngomong-ngomong, videonya kayaknya udah mau berakhir sampai di sini. Gua harap juga ya kalian tinggalin like, komen, dan subscribe juga buat yang belum ya. Dan juga kok sore ini sepi banget ya. Tadi gue ngebut enak banget loh, sumpah loh. Oke, see you in the next video guys. Gua Surya Justrijal, gua pamit undur diri. Bye bye.